Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaula iddakhalta. Masih ini pembahasannya tentang perumpamaan yang dibuat, yaitu antara orang mukmin yang fakir dengan orang kafir yang kaya. Itu kan maknanya. Buatlah perumpamaan, yaitu dua orang. Yang satu orang mukmin yang beriman tapi fakir. Kedua orang kafir tapi kaya. Nah, di mana si kaya yang kafir ini memiliki berapa kebunnya? Punya berapa kebun? 2. Kebun apa? Kebun anggur yang dikelilingi kebun kurma, yang diantaranya juga ada tanaman-tanaman dan sungai di celah-celahnya kan? Oh, berarti nyambung, masih ingat ya. Nah, yang kemudian si kafir yang kaya ini kan menunjukkan kesombongan. Ya, di akhir ayat yang kita bahas tuh dibilang tuh sama saudaranya yang fakir itu bahwa kayanya nggak bakalan habis, nggak bakalan musnah tuh kebun yang dia punya itu gitu. Dan dia melihat bahwa dirinya lebih kaya, lebih banyak harta dan lebih banyak keturunannya dibandingkan si mukmin yang fakir itu. Nah gitu, maka orang mukmin ini mengatakan kepada orang kaya yang kafir seperti yang Allah beritakan di ayat ini. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Dinasihatin sama si mukmin, jangan begitu sombong kamu ya. Mentang-mentang punya 2 kebun subur-subur dua-duanya, lalu menganggap bahwa kamu lebih hebat. Itu punya kebun lebih banyak, punya keturunan juga lebih banyak. Kenapa kamu tidak mengatakan saat kamu memasuki kebunmu itu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi berarti ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang baik, itu ucapannya adalah Masya Allah, la quwwata illa billah, gitu ya. Jadi mengapa engkau tidak mengatakan saat kamu memasuki kebunmu itu ketika engkau merasa takjub, merasa kagum karena kebunmu itu yang hasilnya luar biasa. Masya Allah, la quwwata illa billah, ay la quwwata li ahadin
ala fi'li syai'in aw tarkih illa biiqdarillahi ta'ala lahu, bahwa tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu kecuali dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya serta dengan pertolongan Allah padanya. Nah, jadi si mukmin ini mengatakan perkataan ini sebagai nasihat kepada si kafir yang kaya, sekaligus juga taubih, celaan terhadapnya. Gitu, mengapa tidak begitu? Jadi berarti kalau melihat sesuatu yang menakjubkan itu, ya, ucapannya adalah Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, lihat perempuan cantik banget, gitu, Masya Allah. Tapi merem, Pak, gitu ya. Tundukkan buru-buru pandangannya, ya. Gitu, jangan terus ditafakuri, Masya Allah. Cantik banget, sampai terus dibayangin. Wah, berlanjut itu mah dosanya, ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini berarti Masya Allah, la quwwata illa billah adalah ungkapan yang menunjukkan keyakinan seorang mukmin bahwa apapun yang terjadi itu semuanya adalah kehendak Allah. Dan keberhasilan seperti apapun, termasuk di sini walaupun hasil kebunnya yang melimpah dan kebun itu dia yang menanamnya, yang mengurus, yang merawat, tapi tidak membanggakan dirinya, tapi dikembalikan kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ini semua bukan karena saya, tapi ini semua adalah karena Allah. Begitu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata misalnya, wah, kalau bukan karena saya, gitu. Itu tuh kalimat yang membahayakan akidah sesungguhnya. Dia sudah melupakan Allah kan berarti. Kalau bukan karena saya, ini masjid nggak bakal jadi nih, misalnya begitu. Atau menunjuk orang, kalau bukan karena si fulan, wah, nih kita nggak bakalan kayak begini. Melupakan Allah. Itu kalau sampai keyakinan di hati bisa syirik. Itu. Jadi harusnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya gimana dong Pak mengatakannya? Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, dengan karunia-Nya. Allah menghadirkan si fulan untuk menjadi penolong kita, kan gitu mestinya ya. Jadi bukan, wah, kalau nggak ada si anu, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada itu, nggak boleh begitu. Seakan-akan kalau nggak ada dia, semuanya nggak akan terjadi itu, kan menafikan Allah itu. Kalau nggak ada suami, wah, saya nggak tahu dah kayak apa misalnya gitu. Nggak boleh begitu dong ya. Jangan bergantung kepada makhluk, ya.
jangan bergantung kepada makhluk. Karena makhluk mah tidak abadi, ya. Bapak jangan bergantung sama istri, istri juga tidak boleh bergantung pada suami, ya. Ya walaupun sekarang yang mungkin kebutuhan suami, kebutuhan bapak semuanya dilayani oleh istri, ya. Jangan terus berpikir, aduh nanti kalau istri saya duluan gimana nih, ya. Yang gak usah mikir begitu kan. Ya tinggal nyari lagi kan. Itu katanya. Iya. Jadi jangan bergantung pada makhluk, artinya ya. Catatan pentingnya itu, ya. Jangan bergantung pada makhluk. Anak yang gak usah bergantung sama orang tua. Kalau nggak ada bapak, kalau nggak ada ibu, enggak. Ya. Atau anak yang sudah bisa diandalkan, misalnya bisa membantu keluarga, menopang kebutuhan keluarga, ya jangan bergantung juga sama anak. Sehingga dihalang-halangi mau nikah juga, jangan nikah dulu, nanti kalau kamu nggak ada gimana, ya itu kan bisa jadi begitu ya, orang tua gitu menghalang-halangi anak, ya jangan. Masih ada siapa? Allah, ya. Jadi bergantungnya kepada Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Itu kaidahnya, itu tauhid itu, ya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi kemudian ia mengatakan apa lagi? Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika sekiranya kamu menganggap aku itu lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, tidak usah sombong. Bahwa termasuk yang menghendaki aku juga hartanya lebih sedikit, keturunannya lebih sedikit, juga yang menentukan adalah Allah. Karena Allah sudah membagi semua itu, ya. Sudah membagi semua itu. Jadi ya tinggal terima saja. Tinggal terima saja. Jadi seperti sudah pernah saya sampaikan, urusan dunia itu ada kan orang yang dimudahkan urusan akhiratnya, tetapi sulit urusan dunia. Ya, pernah kan saya sampaikan itu. Ada orang yang mudah urusan akhirat, mudah juga urusan dunia. Ada yang mudah urusan dunia, tapi sulit urusan akhirat. Yang lebih parah adalah ada yang sulit urusan dunia juga sulit urusan akhirat. Nah, jangan sampai kita masuk kelompok yang keempat itu, ya. Sudah mah fakir, nggak punya harta, udah gitu, ya. nggak pernah ibadah, gitu. Nggak taat pada Allah.
Nah, kalau sulit urusan dunia tapi mudah urusan akhirat, nah itu katanya tanda kalau seseorang itu termasuk pewaris Nabi, ya. Nah, tapi asal ibadahnya sempurna, ya, ibadahnya luar biasa. Nah, kalau mudah urusan dunia, mudah urusan akhirat, masuknya kelompok ashabul yamin, golongan kanan. Insyaallah masih masuk surga, ya. Baik. Jadi yang diungkapkan oleh orang beriman itu bukan menyombongkan dirinya, bukan merasa bangga dengan keadaannya, tetapi mengembalikan semuanya kepada Allah. Seperti halnya Nabi Sulaiman ketika berhasil memindahkan singgasana siapa? Ratu Ratu Bilqis saat itu mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Begitu. Ini semua adalah karunia dari Allah Tuhanku agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Begitu. Jadi kalau besok-besok tiba-tiba Bapak dapat rezeki nomplok gitu, ya, dapat uang berapa? 1 M, nah itu ya. Jangan lupa diri, gitu ya. Pura-pura nggak kenal tetangga. Itu adalah hakikatnya dari siapa? Dari Allah, ya, dari Allah. Jadi jangan merasa memiliki, pokoknya itu. Jangan merasa memiliki harta itu, ya, sebab harta itu adalah apa? Titipan, kan? Titipan dari Allah. Nah, kalau titipan itu berarti yang punya siapa? Yang dititipi atau yang menitipkan? Pemiliknya siapa? Yang dititipi atau yang menitipkan? Yang menitipkan. Jadi kalau Bapak dititipi mobil mewah sama tetangga, pemiliknya siapa? Ya tetangga. Jadi nggak usah sombong. Ih, keren nih mobil gitu. Selfie di dekat mobilnya. Bangga-banggain sama orang. Padahal punya tetangga, idi. Ya. Malu dong, ya. Ya hakikatnya kan begitu, orang yang sombong dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun. Oh, bukan pemilik, bukan dia pemiliknya kok. Ya. Pemiliknya sama Allah, malah dia sombong-sombong dengan itu. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Nih, ini nyambung dari pernyataan tadi. Jika engkau memang menganggap aku ini lebih sedikit darimu dalam urusan harta dan keturunan, maka mudah-mudahan asa tuh Tuhanku memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan
husbanan minas sama berupa petir dari langit pada kebunmu itu fatus biha sa'idan zalaqa sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin tuh nggak tersisa. Didoakan jelek dong berarti ini ya. Sama si mukmin nih ya. Fa'asa rabbi ay farajai fillahi. Maka harapanku kepada Allah itu agar dia memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu. Dan semoga saja Allah mengirim itu pada kebun si kafir tadi adalah azab dari langit sehingga dijadikan kebun itu bersih tak tanpa bekas gitu. Ada juga yang mengatakan menafsirkan fala'alla rabbi yu'tini fil akhirah. Jadi ini harapannya di akhirat. Mudah-mudahan saja Tuhanku nanti akan memberikan kepadaku di akhirat yang lebih baik dari kebunmu sekarang ini gitu. Karena udah pastikan kalau di akhirat mah apa yang akan didapat oleh orang beriman dan beramal soleh itu adalah balasannya surga yang abadi, pasti lebih baik begitu dibandingkan dengan dunia ya. Itu perbandingannya kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan lalu dia angkat, maka jari yang menempel atau air yang menempel di jarinya itu adalah gambaran dari kenikmatan dunia, sedangkan air laut itulah gambaran dari akhirat ya, kan jauh sekali. Nah makanya ada yang menafsirkan bahwa semoga saja Tuhanku memberikan kepadaku di akhirat nanti. Kalau di dunia makan mesti terlihat sebabnya, dari mana datangnya. Nah pasti kalau di akhirat mah. Dan semoga saja Allah mengirim pada kebunmu itu azab dari langit. Azaban, husbanan itu tafsirnya adalah azaban, yaitu dalam keterangan Ibnu Abbas mah ditafsirkan naron. Apa naron tuh? Api. Ya, berarti sama keadaannya seperti yang terjadi pada kebun yang di Yaman. Tuh yang dikisahkan di surat Al-Qalam. Masih ingat waktu kajian pagi? Kebun apa namanya? Kebun Dirwan ya, bukan Wawan. Kebun Dirwan. Kebun Dirwan. Nah, itu di surat Al-Qalam ya kisahnya. Di mana adanya? Di Yaman ya. Dari Yaman tuh banyak peninggalan sejarah, Pak. Peninggalan gerejanya siapa raja yang menyerang Ka'bah tuh? Abrahah juga adanya di Yaman ya. Lalu kisah Ashabul Ukhdud yang ada di surat Al-Buruj, yang kisahnya ada di bab sabar. Tuh, Riyadhus Shalihin. Masih ingat? Yang pemuda berguru kepada rahib dan tukang sihir itu.
lalu diberi kelebihan bisa mengobati segala macam penyakit tuh. Ya. Masih ingat? Bab sabar. Yang akhirnya kan dia dibunuh oleh raja itu dengan disalib, dipanah di pelipisnya, tapi jadi beriman semua gara-gara itu kan. Nah terus bikin parit, dinyalakan api, dan semua yang beriman diperintahkan untuk murtad. Dan kalau nggak mau suruh masuk ke dalam api itu. Nah, itu juga terjadinya di Yaman, ya. Di Yaman, termasuk Dirwan tadi. Nah kalau ini nggak tahu, kalau yang ini kan ada beberapa versi ini ya. Dua orang yang dimaksud ini, ada yang mengatakan adalah salah satu dari suku bangsa Arab. Kemudian jadi mislu sa'iqatin au syai'in yuhlikuha. Gitu. Jadi husbanan itu adalah azab berupa api dari langit, itu seperti petir katanya, atau sesuatu yang menghancurkan kebun itu. Sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, la nabata fiha, yang tidak ada lagi tanaman dan tumbuhan di atasnya. Atau dijadikan ramlan hailan, dijadikan debu atau tanah yang berhamburan gitu, tak tersisa lagi. Kan yang kebun Dirwan juga seperti itu kan, terbakar api kan dari langit. Yang kebun Dirwan itu sampai gosong. Sampai gosong ke tanah-tanahnya sampai hari ini. Batus biha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghawra, atau mudah-mudahan air sungai di celah-celah kedua kebun itu menjadi surut. Gauran itu kering, menjadi dataran kering. Falan tastati'a lahu talaba, lalu kamu tidak akan dapat menemukan air sungai di celah-celah kedua kebun itu lagi. Siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Ya sama persis seperti yang di surat Al-Muluk ayat terakhir. Apa? Ayat terakhir apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gauran, terus faman ya'tikum bima'im ma'in. Pura-pura nggak hafal nih. Hah? Pura-pura nggak hafal apa bener nggak hafal ini? Waduh. Kul ara'aitum, coba terangkan kepadaku gitu, jika sekiranya air kalian itu dibuat kering, tidak ada dari sumbernya. Gauran itu kering, ya, tidak ada dari sumbernya, digali berapa puluh meter pun tidak keluar. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa kiranya yang bisa mendatangkan air yang mengalir itu kalau bukan Allah? Ya sekarang kan kita bisa menikmati air sumur gitu dengan pompa air itu karena ada sumbernya di bawah ya. Kalau pam, dari mana pam? Air apa itu? Air sungai. Bisa kering nggak sungainya? Bisa. Oh, aja sekarang aja banyak yang ngeluh itu pam tuh.
Ya, banyak gangguan. Ya makanya bersyukurlah di kita mah ya. Bersyukur. Bikin sumur juga nggak harus dalam-dalam banget kan. Coba kalau bikin kering itu. Ya, mau berapa puluh meter juga itu pompa tidak mengeluarkan air. Siapa? Tidak ada yang bisa mengeluarkan selain Allah. Falan tastati'alahu talaba, maka kamu tidak akan mampu untuk mencarinya. Jika kamu mencarinya, apa yang terjadi kemudian? Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Dan harta kekayaannya itu dibinasakan oleh Allah. Harta kekayaan siapa? Harta kekayaan siapa tadi? Si kafir yang kaya. Wa yuqallibu kaffaihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Lalu ia pun membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal alama anfaqa fiha, terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Nyesel tuh, ya Allah. Tuh. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon anggurnya itu roboh bersama pohon-pohon anggur itu, dan berkata khawiyatun ala urushiha itu di atas apa dahan-dahannya. Wa yaqulu, dan berkata ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya Allah, Tuhanku, itu ya laitani, duhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Tuh, nyesel akhirnya ya, dengan mengatakan bahwa itu semuanya adalah kehebatan dia. Ai ahata al-azabu bisamari jannatihi, yakni azab dari Allah telah meliputi buah dari hasil kebunnya tadi. Wazalika anna Allah Ta'ala arsala 'alaiha naran fa ahlakatha wa gharamauha, yaitu Allah kirimkan api pada kebun tadi sehingga memusnahkannya, serta mengirimkan atau menjadikan kering sumber airnya. Sudah mah dikirim api dari langit, sumber airnya juga kering. Udah tuh. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka jadilah ia membolak-balikan kedua tangannya, yusaffiku biyadihi 'alal ukhra, menepuk-nepukan tangannya, wa yuqallibu kaffaihi zahran libatnin ta'assufan wa ta'allufan. Jadi menunjukkan apa ini? Penyesalan, kekecewaan, kesedihan. Oh. Itu dengan mengatakan apa? Ya laitani lam uta. Apa? Ya laitani, apa katanya tadi? Lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai kiranya aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku itu. Hunalikal walayatunillah. Sebelum ke situ, walam takun lahu fi'atun yansurunahu
Walam yakun dan tidak ada lahu baginya fi'atun. Apa fi'atun? Segolongan yansurunahu yang menolongnya min dunillahi selain dari Allah. Wa ma kana dan min dunillahi dari selain Allah. Wa ma kana muntasira dan sekali-kali dia tidak dapat membela dirinya. Wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sanalah pertolongan, di sana pertolongan itu hanya dari Allah. Di sana di mana? Kira-kira maksudnya di akhirat, ya. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dia Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan nanti di akhirat, ya. Ai fil qiyamah. Itu hunalika di sana itu maknanya fil qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat nanti itu wilayah itu hanya milik Allah, itu yang maha benar. Jadi hunalika ay fi dzalikal maqam, pada maqam tersebut, dan dikatakan pula maknanya di hari kiamat. Al wilayah kemampuan atau kekuasaan itu hanyalah milik Allah semata yang benar adanya. Itu lillahil haq. Jadi al-haq ini adalah sifat bagi Allah, itu sifat bagi kekuasaannya. Lillahi al-haqqu huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Jadi kira-kira apa nih pelajarannya dari ayat berapa tadi? Ini 39 sampai dengan 44 adalah yang pertama, menjelaskan tempat kembali orang-orang yang beriman seperti Suhaib bin Sinan, Salman Al-Farisi, dan siapa? Bilal. Itu dan Bilal. Yang sebelumnya kan ini terkait dengan usulan dari orang-orang kafir yang minta diusirlah ke situ tuh. Jadi menjelaskan tempat kembali orang-orang yang beriman, yang fakir nih itu. Dan yaitu apa tempat kembali untuk mereka? Sorga. Dan menjelaskan tempat kembali orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'aid adalah neraka. Di mana ini tempatnya, di mana kira-kira? Di akhirat. Ya, di akhirat. Jadi kira-kira beruntung nggak orang yang beriman itu nanti kalau begitu? Ya beruntung, ya, karena tempat kembalinya adalah surga. Walaupun di dunia sengsara, ya, itu sengsara, nggak punya. Tidak semua keinginannya dapat diwujudkan. Gitu. Mau begitu, Pak?
Hah? Mau? Tidak. Tempat kembali orang-orang beriman di surga nanti. Mau? Tapi di dunianya fakir, nggak apa-apa. Pastikan maunya kaya di dunia dan di akhirat masuk surga. Gitu ya. Jadi orang yang diberi bagian dunia, Pak, seukuran bagian dunia yang diberikan kepadanya, maka seukuran itulah kesenangan di akhiratnya berkurang. Gitu katanya. Ya. Karena sudah diberikan di dunia. Makanya Abdurrahman bin Auf itu pada saat berbuka puasa menikmati berbagai macam makanan, selesai makan itu nangis, Pak. Kenapa? Makanannya enak-enak, minumannya enak-enak, tapi terus nangis. Teringat dengan sahabatnya Mus'ab bin Umair. Malah iri dengan keadaannya. Beruntunglah Mus'ab bin Umair, katanya gitu. Kenapa? Waktu jenazahnya mau dikuburkan, tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Saking fakirnya berarti. Lah, dia melihat keadaannya serba nikmat di dunia ini, takut. Ya Allah, jangan-jangan itu Mus'ab mau udah pasti dapat untung gede nanti di akhirat gitu mikirnya tuh. Ya, karena di dunia mah dia seperti itu keadaannya. Itu sampai kain kafan aja nggak cukup. Gitu. Nah, sedangkan saya khawatir nih, jangan-jangan segala kenikmatan yang diberikan sekarang ini adalah balasan dari kebaikan-kebaikan saya. Nanti di akhirat saya nggak dapat. Itu mikirnya, Pak. Gitu. Kita makan boro-boro mikir begitu, lagi makan enak ya. Seperti Rasulullah. Satu ketika Rasul keluar rumah karena lapar. Ketemu Abu Bakar, sama lapar juga. Ketemu Umar, sama tuh. Akhirnya bertiga pergi ke rumah sahabat, gitu. Wah, dia seneng banget itu sahabat. Ya. Lalu langsung masak di masakan yang enak itu, motong kambing. Ya. Kedatangan tamu luar biasa itu, ya. Rasulullah dan sahabatnya. Akhirnya makan enak. Setelah makan Rasulullah terus nangis. Kenapa? Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang semua nikmat ini, katanya. La tus'alunna yauma izin anin naim, yang di surat At-Takasur itu. Pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Ya, kita boro-boro ya. Lagi makan enak mulu, nambah lagi. Boro-boro ingat ke sana gitu. Kedua, bagi orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan, dianjurkan mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Menakjubkan seperti apa? Apa saja ciptaan Allah. Melihat gunung, melihat laut, keindahan alam, ya. Hasil tani yang melimpah seperti tadi itu, yang punya kebun itu. Ya, kalau lihat perempuan cantik, ya buru-buru tundukkan matanya gitu. Kalaupun bilang Masya Allah juga jangan sambil ngintip matanya, ya.
Itu namanya mata yang berkhianat itu. Nah, jadi insya Allah ia tidak akan melihat padanya sesuatu yang tidak disukai, katanya kalau baca ini, ya. Tuh, lihat keluarga pada sehat, anak-anak pada baik, gampang dinasehatin gitu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, yang lain pada dapat ujian, pada dapat musibah, pada sakit, kita dikasih sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu ya. Insya Allah akan dijaga tuh nikmatnya oleh Allah, berarti gitu. Ya, akan dijaga nikmatnya oleh Allah. Karena sebagaimana Allah berkuasa memberikan nikmat itu, Allah juga berkuasa mencabutnya. Ya, Allah berkuasa mencabutnya. Tidak usah dicabut untuk selamanya, Pak. Ya Allah, ya. Allah cabut pendengaran kita aja, dikurangi aja nikmatnya sedikit tuh. Ya Allah, nggak bisa denger sebelah. Bukan tidak berfungsi, ya cuman ketutupan aja gitu. Ya Allah, nggak enak itu kan, tidak enak gitu. Ternyata kalau nggak seimbang tuh pendengaran, cuman sebelah yang bisa dengar. Ya, nggak nikmat Pak hidup itu. Kalau bukan nikmat dari Allah, ya. Coba aja, hidung mampet sebelah coba, ya kan nggak enak ya. Itu Masya Allah. Itu makanya jangan melupakan nikmat dari Allah, ya. Hanya diberikan ujian sedikit saja kita lupa dengan nikmat. Nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga, ya. Nah, itu yang sering dilupakan itu. Lalu yang ketiga, orang yang terlantar adalah orang yang dibiarkan atau ditelantarkan oleh Allah. Maka ia tidak akan memperoleh pertolongan selamanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang begitu ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, ternyata ada yang mengetahui dan mengingatkan. Hakikatnya itu adalah kasih sayang Allah. Gitu. Allah mengirim orang untuk mengingatkan kita supaya kita sadar. Tapi kalau berbuat dosa, nggak ada yang tahu. Terus aja berulang-ulang. Aman kita rasanya. Jangan-jangan itu sebetulnya diterlantarkan oleh Allah. Ya. Sehingga Ibnul Jauzi itu mengatakan, katanya khatimatus su, ya, takunu bisababi dasimin batinah lil abdi la yattali'u 'alaihan nas. Suul khatimah, mati suul khatimah itu bisa terjadi disebabkan karena kebiasaan buruk tersembunyi yang dilakukan seorang hamba yang tidak diketahui oleh orang lain. Duh, na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk yang seperti itu. Kemudian wilayah dalam makna perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah itu artinya perlindungan. Wilayah tadi. Hunalikal walayatu atau wilayah. Perlindungan, bukan perlindungan yang lainnya. Yang kelima, wilayah dalam makna kerajaan atau kekuasaan adalah milik Allah di hari kiamat nanti, bukan milik yang lainnya, karena kekuasaan dan perintah keduanya hanya milik Allah semata.
Nah, udah ada 5. Baik, sampai ayat 44 ya. Iya, boleh. Ya, mendoakan jelek ya. Artinya berarti orang yang kafir dan kaya tadi sudah dianggap itu berlebihan ya. Orang yang melampaui batas dalam kezaliman boleh didoakan buruk, termasuk walaupun orang beriman tetapi dia fasik, mujaharah bil maksiat, apa? Terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, itu boleh didoakan buruk. Termasuk orang yang zalim juga ya. Itu yang zalim boleh didoakan buruk gitu. Supaya menjadi pelajaran buat yang lain ya, supaya dapat pelajaran. Begitu. Jadi ini kan bukan soal pribadi masalahnya kan. Kesombongan dia itu bisa jadi fitnah buat yang lain, buat orang-orang, buat manusia lainnya nanti menginginkan seperti dia kan gitu. Kan berbahaya itu. Tapi kalau yang menyangkut urusan pribadi, nah ya, kezaliman orang untuk secara pribadi, walaupun memang adalah haknya orang yang dizolimi untuk mendoakan buruk. Kan makanya kata Nabi, hati-hati doanya orang yang dizolimi itu kan tidak ada batas antara dia dengan Allah. Walaupun begitu, tetap adab yang diajarkan, tidak usah mendoakan buruk ya gitu. Tetap doakan baik saja kalau itu kaitannya dengan urusan pribadi. Nah, tapi kalau kezalimannya ini bisa membahayakan bagi agama, bagi masyarakat, bagi kaum muslimin lainnya, boleh gitu. Kalau sudah tidak bisa dinasehati, ya didoakan buruk gitu, ya. Nah kan di depannya tetap ada nasihat dulu kan, mengapa kamu tidak mengatakan begini tadi itu. Begitu ya. Nah, seperti siapa yang boleh didoakan buruk sekarang ini? Ya, Israel yang udah pasti ya, jelas itu ya, udah Israel. Makanya jangan lupa doakan Mbak ya, berdoa, tambahkan di kunut itu nazilah ya. Ya, yang zolim aja lah kita doakannya ya, gitu. Siapa aja dah. Bukan cuma satu kan, banyak sebetulnya Maya yang berbuat zalim di negeri kita. Baik, sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Masih kayaknya belum masuk ke kisah Nabi Musa ya, belum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.